Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini sebelum kita memasuki tugas 1.1A8 yaitu koneksi antar materi, saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Kaki lentur bak balerina, jalan santai mematuhi tata krama. Ilmu akan semakin berguna jika kau bagikan pada sesama. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa semboyan ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani adalah sebuah pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat simpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman yang baru saya pelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah saya mendapatkan materi dari pengajar praktek, fasilitator maupun instruktur, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari pemantik, yaitu apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu kemudian perubahan apa dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian penerapan apa yang saya lakukan di kelas dengan mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita simpulkan satu persatu. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum mengenal 1.1, yaitu tindakan tegas, hukuman, memberikan tugas lebih. Saya percaya bahwa dengan tindakan-tindakan tegas dan menghukum siswa bisa mengubah perilaku mereka. Lalu kemudian guru bertugas mentransfer ilmu kepada murid dengan berceramah, berdiskusi, dan menjawab pertanyaan yang diajukan. Intinya teacher center. Menuju ke pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yaitu konsep-konsep pendidikan KHD memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Selain itu juga saya tidak perlu memberi hukuman yang bersifat tidak mendidik. Memberikan pengajaran dan menyenangkan bagi mereka dengan mencoba berbagai model pembelajaran, lebih memerdekakan dengan konsep pembelajaran yang dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih Bapak. Yang segera bisa saya terapkan dari pemikiran-pemikiran KHD adalah tidak memberi hukuman kepada siswa, lebih sabar dalam membimbing, mengenali lebih dalam karakter dan latar belakang siswa, keluarga, atau lingkungan dengan cara menjalin komunikasi dengan keluarga, melakukan home visit, memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Lalu kemudian hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendakan kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Lalu kemudian sebagai pendidik kita harus terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Tetapi anak sudah membawa kekuatan dan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, anak berbeda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan berbeda dengan kodrat alam yang anak tinggal di pesisir pantai. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk pendidik saat ini, para pendidik harus menekan pada kemampuan anak yang memiliki keterampilan abad 21. Kreatif, critical thinking, collaboration, and communication. Tidak lupa juga 3 prinsip perubahan, yaitu trikon. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan. Lalu konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Lalu yang terakhir konsentris, yaitu pendidikan harus menghargai keberagaman dan kemerdekaan pembelajaran. Jadi jelas sekali terlihat bahwa pendidikan itu memerdekakan. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nanti bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti yang baik. Demikian simpulan dan refleksi saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya tuangkan.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Terima kasih. Di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Ki Hajar Dewantara.